Ketua Panitia HAN ke-41 tahun 2025. Mungkin itu pengawalan dari saya. Kami mohon perkenan Ibu Menteri. Terima kasih Bu Sesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wamen, Ibu Veronica Tan, Ibu Sesmen, kemudian Pak Deputi Akri, laki-laki satu-satunya. Ada Pak Indra, oh iya, ada Pak Indra. Di kami laki-laki minoritas hanya 30%, perempuannya 70%. Jadi sudah melewati batas kuota. Pertama, yang saya hormati juga yang saya banggakan, Kapena, Forum Wartawan Peduli Perempuan dan Anak. Terima kasih pada hari ini kita bersilaturahmi untuk persiapan peringatan Hari Anak Nasional ke-41 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2025. Kehadiran rekan-rekan wartawan ini menempati peran yang sangat penting dan strategis karena sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tema dari peringatan Hari HAN, Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi penegasan bahwa anak mempunyai peran yang sangat penting karena 2045 Indonesia memasuki usia 100 tahun dan sekarang anak-anak yang sekarang posisi sebagai anak tahun 2045 akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di tahun 2045. Oleh karena itu penguatan anak yang berkualitas, yang tangguh ini harus disiapkan sejak dini. Rekan wartawan, untuk Hari Anak Nasional tahun ini kami melakukan pendekatan yang berbeda. Kalau biasanya peringatan Hari Anak Nasional terpusat di satu provinsi atau kota, kemudian perwakilan dari anak-anak seluruh Indonesia akan datang di satu tempat dan bertemu dengan Bapak Presiden untuk membacakan Suara Anak Indonesia. Nah, pada tahun ini kami melakukan pendekatan yang berbeda, yang biasanya sentralistik, kami mencoba dengan pendekatan desentralistik, yaitu pelaksanaan Hari Anak Nasional ini dilaksanakan di seluruh sekolah seluruh Indonesia. Jadi tidak terpusat hanya di satu titik saja, agar anak-anak Indonesia ini turut merasakan bahagianya di Hari Anak Nasional. Kami sudah berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai kementerian lembaga untuk bersama-sama mensupport kegiatan Hari Anak Nasional ini. Dari data yang kami peroleh, ada sekitar 430 kegiatan atau program yang didukung oleh seluruh kementerian lembaga. Jadi misalkan dari BKKBN melakukan apa, kemudian Kemendikbudrismen, Kementerian Pariwisata dan sebagainya, dan juga dengan stakeholder terkait. Ibu bapak sekalian, rekan-rekan wartawan, kolaborasi ini kami wujudkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kami ada namanya Jelajah Sapa. Jelajah Sapa ini kami hadir ke beberapa titik, yaitu ada di Lapas Tangerang, kemudian Sekolah Dinamika Bantar Gebang, kemudian LP di DKI, dan yang terakhir kita ada di Pandeglang, di Panti Asuhan Pandeglang, itu tanggal 18. Jadi tanggal 17 besok Jelajah Sapa itu ada di 3 titik, kemudian tanggal 18 kami ada di Pandeglang. Kegiatan-kegiatan sebelumnya dari beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan, seperti kemarin di Magelang tanggal
tanggal 12. Tanggal 12 di Magelang menyelenggarakan Hari Anak Nasional, dan beberapa usulan kami kepada pemerintah daerah kota, salah satu ini sudah diwujudkan di Kabupaten Magelang, di mana kami menganjurkan atau mengusulkan kepada pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam rangka Hari Anak. Yang pertama adalah diupayakan transportasi umum gratis untuk anak-anak sekolah di tanggal 23, syukur bisa seminggu atau seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ada harga tiket spesial untuk anak-anak ketika berkunjung ke destinasi wisata atau museum dengan syarat tidak membawa gadget. Yang ketiga adalah kepada rumah makan atau resto-resto tertentu untuk memberikan harga spesial ketika mereka datang di dalam rangka peringatan Hari Anak ini, diberikan harga spesial dengan syarat datang bersama keluarga dan tanpa gadget. Ini beberapa hal yang kami usulkan di beberapa kabupaten kota untuk Magelang, karena kami memang hadir di sana. Pada hari itu tanggal 12, seluruh anak se-Kabupaten Magelang masuk ke destinasi wisata Candi Borobudur didirikan secara free. Jadi bergantian, SMP ini masuk dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian dari SD mana dan seluruhnya dari pagi sampai sore dengan berbagai aktivitas kesenian tradisional. Ibu bapak sekalian, di peringatan Hari Anak Nasional 2045 ini kami lakukan juga ada lomba karya Forum Anak Nasional yang melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah memproses suara anak Indonesia untuk panjang sekali, dilakukan sejak bulan Juni. Jadi suara anak, forum anak di tingkat kelurahan, kemudian mereka membuat tulisan kira-kira apa sih yang mereka inginkan. Dari beberapa catatan ini kemudian dirangkum, kemudian diserahkan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan dirangkum lagi ke tingkat kabupaten kota, dan terakhir di tingkat provinsi. Kemudian dari masing-masing provinsi disampaikan kepada Forum Anak Nasional. Nah, di Forum Anak Nasional inilah perdebatannya yang cukup bagus ya, karena secara online juga dengan 38 provinsi, sehingga sudah terkumpul 14 suara anak Indonesia untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian kegiatan lainnya adalah DAFA Award. DAFA Award ini adalah penghargaan untuk forum anak yang dengan predikat terbaik. Ada kriteria-kriterianya dari forum anak kabupaten provinsi. Yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan kota kabupaten yang layak anak. Ini prosesnya juga sangat panjang, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang turun predikatnya ya, karena ada beberapa hal yang sudah tidak tercapai lagi. Nanti ini akan diumumkan di forum khusus untuk penyerahan penghargaan kota, kabupaten, dan provinsi layak anak. Yang selanjutnya adalah Car Free Day. Jadi Car Free Day ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025 dari jam 6 pagi. Kolaborasi dari Kemendikbudrismen, Kementerian Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, kemudian Ekraf ya, kalau tidak salah, BPIP yang di hari itu, kemudian juga dengan Seruni. Kita kemarin sudah audiensi ke Ibu Selvi, insya Allah Bu Selvi akan hadir bersama putra putrinya dan keluarga besar Seruni. Rangkaian acara yang kami lakukan tidak berbeda jauh dengan acara puncaknya pada tanggal 23 Juli yang insya Allah akan kami lakukan di Riau. Car Free Day yang kami lakukan adalah dengan yang pertama aktivitasnya jalan sehat
dari kantor Kementerian Agama mengelilingi Bundaran HI. Kemudian ada panggung yang kami siapkan di depannya Hotel Mandarin. Posisi di situ menuju ke arah di Ponorogo. Kegiatannya adalah senam bersama Anak Indonesia Hebat. Ini adalah senam yang diinisiasi oleh Kemendikbudrismen. Kemudian setelah itu ada sambutan ya, menyapa anak-anak yang ada di lokasi. Ini dihadiri oleh anak-anak dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA dari berbagai sekolah se-Jabodetabek yang diprakarsai oleh Kemendikbudrismen dan Kementerian Agama. Setelah itu kita akan senam bersama. Setelah senam bersama ada kesenian tari-tarian dari 3 provinsi, kemudian bermain permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi kemarin itu sempat pada saat kita sidang paripurna, kami menyampaikan ada waktu sedikit ngobrol dengan para menteri bahwa kita akan mengadakan Car Free Day. Salah satu agendanya adalah bermain bersama permainan tradisional. Kemudian bapak-bapak menteri ini usul, Bu, kalau bisa permainan tradisional yang zaman kita kecil gitu. Jadi nanti antar menteri mau bikin lomba sendiri dengan permainan tradisional. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, dan menampilkan kesenian tradisional. Yang keempat adalah dongeng atau bercerita tentang pahlawan nasional. Kenapa kita melakukan senam sehat Anak Indonesia Hebat? Karena indeks apa Pak namanya? Indeks kebugaran anak dalam posisi yang kurang membahagiakan. Jadi senam ini salah satu upaya kita untuk menaikkan indeks kebugaran anak. Kemudian yang kedua, permainan tradisional. Kenapa ini yang menjadi salah satu kegiatannya? Karena berdasarkan hasil analisa internal kami, salah satu penyebab kekerasan yang dialami ataupun membedakan oleh anak-anak adalah satu, pola asuh, yang kedua adalah pengaruh gadget, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, salah satu solusi yang kami lakukan bagaimana anak-anak ini tidak terfokus kepada gadget, salah satunya adalah dengan permainan tradisional. Kami berharap dengan permainan tradisional ini bisa mengalihkan perhatian anak-anak, tidak lagi terlalu fokus waktu itu terlalu banyak kepada penggunaan gadget. Yang ketiga, ketika kita datang ke beberapa daerah, ada anak-anak gitu ya, kemudian saya tanya untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ternyata banyak yang tidak hafal, apalagi lagu Berkibarlah Benderaku. Maka salah satu inisiasi dari kami adalah selama peringatan Hari Anak Nasional ini berjalan, lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah akan kita kumandangkan bersama-sama. Yang berikutnya adalah dongeng atau cerita tentang pahlawan di daerahnya masing-masing. Kenapa kami datang ke beberapa perguruan tinggi. Ketika kita tanya, siapa sih idola kalian? Jawabnya adalah idolanya dari Jepang, dari Korea. Mereka tidak punya idola pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh nasional kita. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan pelaksanaan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh sekolah di seluruh Indonesia dengan berbasis permainan tradisional, kesenian tradisional, lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, dan dongeng atau cerita tentang pahlawan di daerah masing-masing ini menguatkan kembali karakter anak Indonesia yang berbasis kepada kearifan lokal, kebudayaan lokal untuk lebih mencintai negerinya sendiri, Indonesia. Sedangkan acara puncaknya kami melakukan di Riau pada tanggal 23 Juli 2025. Agendanya sama ya, di sekolah. Pagi kami akan hadir di satu sekolah
tapi kelihatan puncaknya ada di Pulau Hijau di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatannya sama seperti itu juga, dan ada tambahan cek kesehatan gratis. Kami sudah mengupayakan di tanggal 23 itu selain permainan tradisional juga ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah. Ini beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi untuk peringatan Hari Anak Nasional tahun ini kami melakukan pendekatan yang berbeda, yang semula sentralistik kemudian menjadi desentralistik. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Menteri, dan ini mungkin menambahkan sebenarnya acara kegiatan Hari Anak Nasional ini sebagai anak-anak kita semua dan juga kepada orang tua, karena sebenarnya ini berkaitan erat dengan seluruh program Quick Win-nya Pak Presiden juga. Emas bebas stunting dari MBG-nya, terus bagaimana dari kita itu mendidik anak-anak kita, orang tua yang ibu yang hamil sampai pasca melahirkan, dan juga pendidikan inklusif, sekolah rakyat, tidak ada anak yang tertinggal. Itu juga salah satu program dari Pak Presiden dan Pak Wapres. Dan juga anak terlindung menuju Indonesia Emas yang stop hentikan kekerasan, dan ini ada di Sapa 129 kita, yang Sapa 129 bagaimana meningkatkan resilience terhadap anak-anak kita dari kekerasan. Nah, itu juga part dari kampanyenya kita. Dan stop perkawinan anak, wujudkan impian anak Indonesia. Jadi bahwa pernikahan yang diakui itu sebenarnya umur 19 tahun, sehingga kita mengkampanyekan sebenarnya bagaimanapun anak-anak di bawah 19 tahun, baik itu ada budaya, ada di daerah itu adalah perkawinan yang tidak